Mengapa budaya Indonesia mirip dengan negara lain atau negara tetangga kita di Asia Tenggara? Konflik panas yang ada di sekitar kita, baik di sosial media atau di dunia nyata, salah satunya ada di FYP saya, yaitu konflik tentang budaya. Budaya Indonesia kebanyakan yang mirip dengan negara lain, dan setelah itu netizen Indonesia pun mulai ramai mengkomentari dan mengkritik soal hal tersebut. Kenapa budaya A mirip dengan budaya B dan lain sebagainya. Sebenarnya hal ini adalah hal yang mungkin wajar jika diperdebatkan. Mengapa budaya A mirip dengan budaya B dan lain sebagainya. Tapi yang tidak wajar adalah ketika kita sampai saling menghujat dari netizen Indonesia misalnya ke netizen yang lain tentang budaya negara lain yang hanya karena mirip saja dan menurut netizen lain itu budaya mereka dan kita tidak terima dan kita menghujat mereka, itu sebenarnya hal yang salah. Kita harusnya menyikapi dengan hal yang baik-baik saja. Namun pernahkah kalian berpikir kenapa budaya-budaya di Asia Tenggara, Thailand, di Kamboja, di Vietnam dan lain sebagainya, Vietnam, itu cenderung lebih mirip budaya yang ada di Indonesia, budaya-budaya yang di Indonesia? Apakah kalian berpikir hal tentang hal itu atau hanya saya saja yang berpikir dengan hal itu? Hal ini sebenarnya adalah menindaklanjuti episode sebelumnya tentang mengapa Malaysia suka mengklaim budaya orang lain. Dan ini adalah pelurusan atau penjelasan selanjutnya dari konten sebelumnya. Nah, jika kita berpikir bahwa dulu nenek moyang kita itu adalah seorang pelaut, ya, ada lagunya itu, lagu anak-anak nenek moyangku adalah seorang pelaut. Mungkin teori ini, lagu ini ya, bukan teori, bisa membuktikan kenapa budaya-budaya yang ada di Asia Tenggara, budaya Indonesia itu ada mirip dengan budaya yang lain, seperti baju adat atau mungkin pertunjukan dan lain sebagainya. Jika kita bercermin pada lagu tersebut, maka teori yang saya buat hanya sekedar opini ini mungkin akan masuk akal. Nah, nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Ya, benar. Karena pada kerajaan zaman dulu ketika kita mempelajari, mereka itu sangat maju dalam bidang maritim atau agraris ya, yang kelautan. Keamanan laut itu sangat diutamakan kerajaan-kerajaan zaman dulu, dan mungkin tidak heran para petinggi atau para orang-orang yang ada di zaman-zaman dulu, orang-orang zaman dulu itu berkelana, berpertualang atau menyusuri daerah-daerah lain yang ada di tempat lain. Nah, contohnya adalah kerajaan Majapahit yang wilayah dagangnya itu sangat luas. Wilayah dagangnya itu meliputi satu Asia Tenggara dan bahkan Australia, dan bahkan setelah saya melihat itu sampai Madagaskar kalau tidak salah ya. Nah, hal ini yang memungkinkan mereka ini, orang-orang zaman dulu ini, membawa kebudayaan yang dari tanah kita ke tanah mereka. Nah, itulah yang menjadi faktor bahwa budaya-budaya kita itu mirip dengan budaya-budaya yang lain di negara Asia Tenggara. Contohnya mungkin Thailand ya, baju adat Thailand itu jika kita lihat Thailand, Kamboja dan sebagainya, itu sedikit banyak ya, menurut saya sedikit banyak itu mirip dengan baju adat Bali, sedikit banyak ini menurut saya. Dan juga pertunjukan sandiwara seperti wayang orang ya, kalau di Bali namanya calon arang atau apa itu saya kurang tahu, itu mirip juga dengan pertunjukan yang ada di Thailand dan lain sebagainya, dan itu mirip-mirip juga. Itu mungkin karena
orang-orang zaman dulu itu mereka berkelana, berpetualang istilahnya, bisa dibilang berjelajah ke daerah lain untuk dijadikan mereka sebagai wilayah kerajaan mereka. Nah, seperti Majapahit, mereka itu mencari kerajaan lain untuk kerjasama perdagangan gitu. Jadi bisa dibilang mereka itu mencari wilayah dagang. Nah, dan bersamaan dengan hal itu mereka juga berusaha melestarikan atau memperkenalkan budaya mereka, budaya orang-orang ini, budaya kita ke mereka, dan menjadi akulturasi, berevolusi yang menjadi jauh budaya kita dan budaya negara lain ini menjadi serupa dan memiliki satu akar yang sama, namun sudah menjadi jalur yang sangat jauh seperti itu. Dan selanjutnya adalah mengapa Malaysia itu bisa sepede itu mengklaim budaya yang ada di Indonesia. Nah, menurut opini saya, mereka mengklaim hal-hal seperti itu dasarnya adalah karena catatan-catatan sejarah kepunyaan mereka. Nah, di catatan sejarah mereka itu tertulis mungkin ya lengkap sekali sejarahnya tentang adanya munculnya atau datangnya, atau apa ya istilahnya, ya seperti itulah hal-hal tersebut, budaya-budaya tersebut ke negara saja. Untuk video kali ini jangan lupa subscribe channel saya karena channel saya sepi sekali. Jangan lupa di like videonya dan komen biar rame videonya. Thank you and see you next time.